Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Andi Agatha Ginting. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2021 Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, pada saat ini, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mind map yang telah saya susun dengan topik etika publik. Nah, adapun beberapa topik pembahasan yang sudah saya angkat adalah mengenai yang pertama, indikator keberhasilan. Jadi indikator keberhasilan seorang ASN itu telah mempelajari topik mengenai etika publik adalah pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik, mengenal berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan dengan kode etik, menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik. Nah, untuk definisi etika publik sendiri, kalau menurut Rikokur ya tahun 1990, etika adalah tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain dalam institusi yang adil. Sedangkan etika publik adalah refleksi tentang standar ataupun norma yang menentukan baik atau buruk sebuah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, kode etik itu sendiri apa? Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dan ketentuan tertulis. Nah, pada saat mempelajari topik etika publik ada 3 kegiatan belajar ya. Yang pertama adalah kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan aplikasinya. Lalu yang terakhir adalah aktualisasi kode etik PNS itu sendiri. Nah, fokusnya apa pada waktu kita melaksanakan pelayanan publik? Nah, di sini fokusnya saya sudah tentukan menjadi 3 poin ya. Yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif. Etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan, sarana, kebijakan publik, dan alat evaluasi. Dan yang terakhir, modalitas etika, menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Nah, sedangkan etika publik sendiri memiliki 3 dimensi, yaitu yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik, yang kedua, dimensi modalitas, yang ketiga, dimensi tindakan integritas politik. Nah, untuk perwujudan nyata penerapan etika publik dalam kehidupan ASN di sini sudah ada dibuat dalam bentuk kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas yang dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama itu adalah kode etik ASN, yang kedua adalah nilai-nilai dasar ASN. Nilai-nilai dasar ASN dalam penerapan etika publik. Nah, seperti itu. Untuk kode etik mungkin ada beberapa poin ya. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam tugas, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan menjaga reputasi dan integritas ASN, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin ASN. Nah, poin-poin tersebut adalah kode etik ASN yang berlaku ya. Lalu masuk ke nilai-nilai dasar etika publik. Nah, jadi contoh penerapan nilai-nilai dasar etika publik dalam kehidupan ASN itu adalah yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Tetap ya, ideologi negara adalah Pancasila. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Menjalankan tugas secara profesional dan tidak memihak. Membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, dan akurat, mengutamakan kepemimpinan yang berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil, dan mendorong kinerja pegawai, serta yang terakhir adalah mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai
perangkat sistem karir. Nah, kira-kira ini adalah mind map yang telah saya susun dengan topik etika publik. Mungkin masih sangat banyak kekurangan ya. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu sekalian. Dan di akhir kata saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi.